Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti menghadapi berbagai peristiwa yang tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Ada masa senang, ada pula masa sulit. Dalam Islam, semua keadaan tersebut dipahami sebagai bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian bukanlah tanda kebencian Allah kepada hambanya, melainkan bentuk kasih sayang dan perhatian agar manusia semakin dekat kepadanya. Seringkali ujian dipahami hanya sebagai musibah atau kesulitan. Padahal, kenyataannya ujian juga dapat berupa kenikmatan, keberhasilan, dan kelapangan hidup. Semua itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menguji keimanan, kesabaran, rasa syukur, dan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis ujian dari Allah agar tidak salah dalam menyikapinya. Dengan pemahaman yang benar, kita akan mampu menghadapi setiap ujian dengan sikap yang tepat, penuh kesadaran, dan tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. 1. Ujian dengan kesulitan dan musibah. Ujian berupa kesulitan dan musibah adalah bentuk ujian yang paling mudah dikenali oleh manusia. Ketika seseorang tertimpa sakit, kehilangan harta, kegagalan dalam usaha, atau ditinggal orang yang dicintai, biasanya ia langsung menyadari bahwa dirinya sedang diuji. Dalam Islam, musibah bukanlah hukuman semata, melainkan bagian dari ketetapan Allah yang mengandung hikmah besar di baliknya. Melalui kesulitan, Allah menguji seberapa kuat keimanan seorang hamba. Saat kondisi hidup terasa sempit, manusia dihadapkan pada pilihan: tetap bersandar kepada Allah atau justru menjauh darinya. Disinilah kualitas iman terlihat dengan jelas, karena iman yang sejati tidak hanya hadir saat keadaan lapang, tetapi juga tetap teguh ketika hidup terasa berat. Kesulitan juga berfungsi sebagai sarana penghapus dosa. Dalam banyak ajaran Islam, dijelaskan bahwa rasa sakit, kesedihan, dan penderitaan yang dialami seorang mukmin dapat menggugurkan kesalahan-kesalahannya, selama ia menghadapinya dengan sabar dan ridho. Dengan demikian, musibah bukan hanya cobaan, tetapi juga bentuk kasih sayang Allah agar hambanya kembali dalam keadaan bersih. Selain itu, ujian ini mendidik manusia agar tidak sombong dan merasa paling mampu. Ketika segala sesuatu berjalan lancar, manusia sering lupa bahwa semua keberhasilan berasal dari Allah. Namun saat kesulitan datang, manusia disadarkan akan keterbatasannya dan dipaksa untuk merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Kesulitan hidup juga mengajarkan empati dan kepedulian sosial. Orang yang pernah merasakan kesusahan biasanya lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Dengan demikian, ujian ini membentuk pribadi yang lebih lembut, peduli, dan tidak mudah menghakimi sesama. Di balik musibah, seringkali Allah membuka jalan kebaikan yang sebelumnya tidak terlihat. Banyak orang yang justru menemukan makna hidup, memperbaiki ibadah, atau mengubah arah hidupnya menjadi lebih baik setelah melewati masa sulit. Hal ini menunjukkan bahwa ujian tidak pernah datang tanpa tujuan. Oleh karena itu, kesulitan dan musibah seharusnya tidak disikapi dengan putus asa. Seorang mukmin meyakini bahwa setiap ujian memiliki batas dan setiap kesabaran akan berbuah kebaikan. Dengan keyakinan ini, hati menjadi lebih tenang dan jiwa lebih kuat dalam menghadapi apapun yang ditetapkan Allah. 2. Ujian dengan kenikmatan dan kesenangan. Ujian dengan kenikmatan seringkali tidak disadari sebagai ujian. Padahal justru inilah ujian yang paling berat. Ketika seseorang diberi kesehatan, kekayaan, kecerdasan, atau kedudukan, ia cenderung merasa aman dan nyaman. Padahal, dalam kondisi inilah Allah sedang menguji rasa syukur dan tanggung jawab seorang hamba. Kenikmatan menjadi ujian untuk melihat apakah manusia tetap mengingat Allah atau justru melupakannya. Banyak orang yang rajin beribadah saat hidup sulit,
namun mulai lalai ketika hidupnya penuh kelapangan. Disinilah kenikmatan berubah menjadi ujian yang menentukan keselamatan iman seseorang. Allah juga menguji bagaimana nikmat itu digunakan. Harta, misalnya, bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga mengandung hak orang lain. Melalui kelapangan rezeki, Allah menguji apakah seseorang mau berbagi, menolong, dan berbuat kebaikan, atau justru menjadi kikir dan egois. Kenikmatan juga dapat menimbulkan kesombongan jika tidak disertai kesadaran bahwa semua berasal dari Allah. Ketika seseorang merasa berhasil karena usahanya semata, ia sedang gagal dalam ujian kenikmatan. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan sejati adalah ketika nikmat membuat seseorang semakin rendah hati dan taat. Selain itu, kenikmatan sering membuat manusia terlena oleh dunia. Waktu habis untuk mengejar kesenangan, sementara akhirat dilupakan. Padahal, salah satu tujuan ujian ini adalah agar manusia mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan persiapan akhirat. Ujian kenikmatan juga mengukur konsistensi ibadah. Apakah seseorang tetap menjaga sholat, kejujuran, dan akhlak baiknya saat hidup mudah? Atau justru berubah ketika tidak lagi berada dalam kesulitan? Konsistensi inilah yang menjadi tanda keimanan yang matang. Dengan memahami bahwa kenikmatan adalah ujian, seorang mukmin akan lebih berhati-hati dalam menyikapinya. Ia akan berusaha mensyukuri nikmat dengan hati, lisan, dan perbuatan, sehingga kenikmatan tersebut benar-benar menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah. 3. Ujian dengan perintah Allah. Setiap perintah Allah pada hakikatnya adalah ujian ketaatan. Ketika Allah memerintahkan sholat, puasa, menutup aurat, dan berbuat baik, Allah sedang menguji apakah hambanya mau tunduk dan patuh sepenuh hati. Ketaatan tidak selalu mudah, karena sering bertentangan dengan rasa malas dan hawa nafsu. Perintah Allah menguji keikhlasan seseorang. Apakah ibadah dilakukan semata-mata karena Allah, atau hanya karena kebiasaan dan tuntutan lingkungan? Keikhlasan adalah inti dari ujian ini, karena amal yang diterima Allah bukan hanya dilihat dari bentuknya, tetapi juga dari niatnya. Ujian ini juga mengajarkan kedisiplinan dan komitmen. Melaksanakan perintah Allah secara konsisten membutuhkan usaha dan kesungguhan. Dari sinilah terbentuk pribadi yang bertanggung jawab dan mampu mengatur hidupnya dengan baik. Selain itu, perintah Allah seringkali mengandung hikmah yang baru dipahami setelah dijalani. Misalnya, perintah sholat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga melatih ketenangan jiwa, kedisiplinan waktu, dan pengendalian diri. Dengan demikian, ujian ini membawa manfaat dunia dan akhirat. Dalam ujian ini, Allah juga melihat prioritas hidup seorang hamba. Apakah ia lebih mengutamakan perintah Allah atau kepentingan dunia? Ketika seseorang tetap taat meski harus berkorban, itulah tanda keimanan yang kuat. Perintah Allah juga menguji kesabaran dalam proses. Tidak semua orang langsung mampu menjalankan perintah dengan sempurna. Namun Allah menilai usaha dan kesungguhan untuk terus memperbaiki diri, bukan kesempurnaan semata. Dengan menyadari bahwa perintah Allah adalah ujian, seorang mukmin akan menjalankannya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Ia memahami bahwa ketaatan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. 4. Ujian dengan larangan Allah. Larangan Allah merupakan ujian pengendalian diri yang sangat berat. Manusia secara alami memiliki keinginan dan hawa nafsu, sementara larangan Allah seringkali berkaitan langsung dengan hal-hal yang tampak menarik dan menggoda. Disinilah Allah menguji ketakwaan seorang hamba. Ujian ini menuntut kesadaran bahwa tidak semua yang diinginkan boleh dilakukan. Menahan diri dari perbuatan dosa menunjukkan kedewasaan iman dan kemampuan mengendalikan nafsu. Tanpa pengendalian diri, manusia mudah terjerumus ke dalam kebinasaan. Lingkungan dan zaman modern membuat ujian ini semakin berat. Akses terhadap hal-hal yang dilarang semakin mudah, sehingga Allah menguji keteguhan prinsip dan kekuatan iman seseorang di tengah godaan. Menjauhi larangan Allah juga menguji keberanian untuk berbeda. Seringkali seseorang harus melawan arus lingkungan demi mempertahankan ketaatan. Dalam kondisi ini, Allah melihat siapa yang lebih ia takutkan, manusia atau Allah.
Ujian larangan ini juga melatih kejujuran, terutama ketika tidak ada orang lain yang melihat. Menjaga diri dari dosa saat sendirian adalah bukti keimanan yang tulus dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Setiap keberhasilan menjauhi larangan Allah akan memperkuat hati dan iman. Sebaliknya, pelanggaran yang terus-menerus dapat mengeraskan hati dan menjauhkan seseorang dari kebenaran. Dengan memahami larangan sebagai ujian, seorang mukmin tidak memandangnya sebagai beban, tetapi sebagai perlindungan dari kerusakan diri. Ia yakin bahwa apa yang Allah larang pasti mengandung mudarat. 5. Ujian dengan manusia lain. Ujian melalui manusia lain adalah ujian yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang bisa diuji melalui sikap orang lain yang menyakiti, merendahkan, atau mengecewakan. Dalam situasi ini, Allah menguji kesabaran dan kematangan emosi seorang hamba. Interaksi sosial seringkali menjadi cermin akhlak seseorang. Bagaimana ia bersikap saat diperlakukan tidak adil menunjukkan kualitas imannya. Apakah ia mampu menahan amarah atau justru membalas dengan keburukan? Ujian ini juga mengajarkan keikhlasan. Tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan. Terkadang, Allah menguji apakah seseorang tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai oleh manusia. Melalui ujian ini, Allah mengajarkan pentingnya memaafkan. Memaafkan bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan kekuatan hati dan kepercayaan kepada keadilan Allah. Ujian dengan manusia lain juga melatih kerendahan hati. Kritik, hinaan, dan penolakan dapat menjadi sarana introspeksi dan perbaikan diri jika disikapi dengan bijak. Selain itu, ujian ini mengingatkan bahwa tidak semua urusan harus diselesaikan dengan emosi. Menyerahkan urusan kepada Allah seringkali membawa ketenangan dan solusi terbaik. Dengan memahami bahwa manusia lain bisa menjadi sarana ujian, seorang mukmin akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia berusaha menjaga akhlak, karena menyadari bahwa setiap interaksi adalah ladang pahala dan ujian keimanan. 6. Ujian dengan waktu dan penantian. Ujian dengan waktu dan penantian adalah salah satu ujian yang paling menguras kesabaran manusia. Tidak semua doa langsung dikabulkan, tidak semua usaha segera membuahkan hasil, dan tidak semua harapan terwujud sesuai waktu yang diinginkan. Dalam kondisi ini, Allah menguji sejauh mana hambanya mampu bersabar dan tetap berprasangka baik kepadanya. Manusia pada dasarnya menyukai hal yang serba cepat dan instan. Ketika keinginan belum tercapai dalam waktu lama, hati mulai gelisah dan pikiran dipenuhi pertanyaan. Disinilah ujian waktu bekerja. Apakah seseorang tetap percaya bahwa Allah Maha mengetahui waktu terbaik, atau justru mulai meragukan ketetapannya? Penundaan dalam kehidupan seringkali mengandung hikmah besar. Allah mungkin sedang mempersiapkan hambanya agar lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap menerima apa yang ia minta. Jika sesuatu diberikan terlalu cepat, bisa jadi justru membawa mudarat bagi dirinya. Oleh karena itu, penantian bukanlah penolakan, melainkan bagian dari rencana Allah yang sempurna. Ujian ini juga melatih keistiqamahan dalam beribadah dan berdoa. Allah menguji apakah seorang hamba tetap beribadah dengan sungguh-sungguh meskipun belum melihat hasil yang diharapkan. Keikhlasan dalam menunggu menjadi bukti bahwa ibadah dilakukan karena Allah, bukan semata karena ingin balasan cepat. Dalam penantian, Allah juga menguji ketenangan hati. Apakah seseorang mampu tetap tenang, bersyukur atas apa yang ada, dan tidak iri terhadap pencapaian orang lain? Rasa iri dan tergesa-gesa seringkali muncul ketika seseorang gagal memahami bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalan hidup yang berbeda. Ujian waktu mengajarkan arti tawakal yang sesungguhnya. Setelah berusaha maksimal, manusia diajak untuk menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima hasil dengan lapang dada setelah berjuang sebaik mungkin. Dengan memahami bahwa penantian adalah ujian, seorang mukmin akan menjalani hidup dengan lebih tenang dan optimis. Ia yakin bahwa tidak ada satupun doa yang sia-sia, dan tidak ada penantian yang tanpa makna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Sikap seorang mukmin dalam menghadapi ujian Allah. Setiap ujian yang Allah berikan menuntut sikap yang benar agar ujian tersebut membawa kebaikan.
bukan justru menjauhkan manusia darinya. Sikap pertama yang harus dimiliki seorang mukmin adalah kesadaran bahwa ujian merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada manusia yang terbebas dari ujian, seberapapun tinggi kedudukan dan keimanannya. Sikap kedua adalah sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan kemampuan menahan diri dari keluh kesah yang berlebihan, tetap berusaha, dan menjaga hati agar tidak berprasangka buruk kepada Allah. Kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi semua bentuk ujian, baik yang berat maupun yang ringan. Selain sabar, seorang mukmin harus memiliki rasa syukur dalam setiap keadaan. Syukur tidak hanya saat mendapat nikmat, tetapi juga saat menghadapi ujian. Dengan bersyukur, hati menjadi lebih lapang dan mampu melihat sisi kebaikan di balik setiap peristiwa. Sikap berikutnya adalah introspeksi diri. Ujian seringkali menjadi sarana untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan kualitas ibadah. Dengan muhasabah, seorang mukmin tidak sibuk menyalahkan keadaan, melainkan fokus memperbaiki diri. Doa juga merupakan sikap penting dalam menghadapi ujian. Doa adalah bentuk pengakuan atas kelemahan manusia dan ketergantungan kepada Allah. Melalui doa, hati menjadi lebih tenang dan harapan tetap terjaga, meskipun kondisi belum berubah. Seorang mukmin juga dituntut untuk tetap berprasangka baik kepada Allah. Husnuzan membuat seseorang yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, meskipun belum terlihat saat ini. Prasangka baik inilah yang menjaga iman tetap kuat di tengah ujian. Dengan sikap sabar, syukur, introspeksi, doa, dan prasangka baik, ujian tidak lagi menjadi beban yang melemahkan. Sebaliknya, ujian akan menjadi sarana pendewasaan iman, peningkatan derajat, dan jalan menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ujian dari Allah sangat beragam bentuknya. Tidak hanya berupa kesulitan, tetapi juga kenikmatan, perintah, larangan, hubungan dengan sesama manusia, serta penantian panjang dalam hidup. Semua ujian tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mendidik manusia agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami jenis-jenis ujian ini akan membantu kita bersikap lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Saat mendapat kesulitan, kita belajar bersabar. Saat diberi kenikmatan, kita belajar bersyukur. Dan dalam setiap keadaan, kita diajak untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman. Akhirnya, ujian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan diterima dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dengan sikap yang benar, setiap ujian akan menjadi jalan menuju kedewasaan spiritual, ketenangan hati, dan kebahagiaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang lulus dalam setiap ujiannya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.